Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan lagi materi prinsip pemberian obat yang bagian kedua, di mana kita akan belajari 5 benar tambahan pada prinsip pemberian obat. Kemarin sudah dikuasai ya untuk 5 benar yang harus dilakukan pada pemberian obat. Sekarang kita lanjutkan kembali untuk 5 prinsip tambahannya saat nanti Anda memberikan obat kepada pasien. Masih ingat ya yang 5 itu? Ya, untuk prinsip 5 benar tambahannya yang pertama adalah benar pengkajian. Jadi sebelum memberikan obat, Anda harus benar-benar mengkaji pasien dengan lengkap. Jadi mulai dari berapa usianya, kemudian bagaimana status kesehatannya, semuanya harus dikaji sebelum memberikan obat. Kemudian yang kedua, benar dokumentasi. Sudah diajarin ya apa yang namanya dokumentasi. Nah, dalam ASKEP kita harus atau ada unsur dokumentasi, di mana dokumentasi merupakan suatu pencatatan terhadap apa yang telah kita lakukan. Entah apapun itu, entah intervensi apapun, harus ditulis, termasuk juga dalam pemberian obat. Kemudian yang ketiga, benar pendidikan kesehatan pasien. Jadi sebelum Anda memberikan obat, pastikan Anda memberikan pendidikan kesehatan. Dalam arti di sini adalah memberikan pengetahuan tentang seluk-beluk obat tersebut. Kemudian yang keempat, benar evaluasi. Dan yang kelima adalah benar penolakan oleh pasien. Di sini prinsip 5 benar ini berarti poinnya dari 6 sampai 10. Oke, kita akan bahas mengenai poin ke-6, yaitu benar pengkajian. Nah, sebelum kita memberikan obat, pastikan perawat selalu memeriksa tanda-tanda vital pasien. Anda sudah belajar mengenai tanda-tanda vital, bukan? Anda bisa belajar dari kakak tingkat misalnya, atau sudah punya alat-alatnya, namanya nursing kit, yaitu perlengkapan jadi untuk praktek perawat. Di situ hal yang penting yang Anda lakukan adalah pengkajian tanda-tanda vital. Nanti di sini juga akan dibahas kembali apa itu tanda-tanda vital. Nah, saya akan singgung sedikit. Tanda-tanda vital itu ada 4. Yang pertama adalah mengukur tekanan darah, kemudian yang kedua mengukur suhu tubuh, yang ketiga mengukur nadi, kemudian yang keempat adalah mengukur respiratory rate atau biasa disebut pernafasan. Nah, kenapa ini penting dilakukan? Karena sebelum memberikan obat kita harus tahu dulu berapa tensinya, kemudian berapa nadinya, karena nanti ada obat-obatan yang akan berpengaruh terhadap tekanan darah, kemudian terhadap pernafasan ataupun terhadap nadi. Maka perlu dilakukan dan perlu diingat sebelum melakukan pemberian obat harus diperiksa tanda-tanda vital pasien terlebih dahulu. Nah, di sini pengkajian ini dibutuhkan agar perawat mendapatkan data yang tepat sebelum memberikan obat. Nah, tadi yang saya singgung di depan, apa saja yang harus dikaji atau apa saja yang penting untuk diketahui perawat sebelum melakukan atau memberikan obat. Yang pertama adalah usia pasien. Nah, kita tahu enzim yang digunakan dalam metabolisme obat jarang terbentuk pada bayi dan mulai berkurang pada lansia, sehingga obat bisa terakumulasi sampai pada kadar toksik. Nah, karena enzim untuk metabolisme obat ini berkurang pada lansia atau belum terbentuk pada bayi, maka resiko pengobatan adalah akan menyebabkan toksik. Oleh sebab itu,
harus ada atau disediakan obat dengan regimen dosis pediatri dan geriatri. Dosis pediatri berarti adalah dosis untuk anak-anak. Jadi harus sudah disediakan obat tersendiri atau obat tertentu dengan dosis yang khusus untuk anak-anak yang hanya membutuhkan angka kecil. Kemudian untuk geriatri atau lanjut usia juga harus disediakan dosis tertentu. Karena Anda tahu yang namanya lansia biasanya penyakitnya banyak, kemudian harus minum banyak obat. Nah, ini kalau tidak dikaji bisa menimbulkan toksik atau racun pada tubuh pasien itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah status kehamilan. Jadi sebelum Anda memberikan obat, pastikan dulu atau kaji dulu riwayat kehamilan. Apakah ibunya sedang hamil atau tidak? Karena kalau ibu sedang hamil, tentu akan berbahaya jika mengkonsumsi obat-obatan. Anda sudah tahu kan, sudah belajar tentang farmakologi ya untuk semester ini. Jadi ada yang namanya obat teratogenik yang di mana dia malah meracuni ibu yang sedang hamil dan menyusui. Maka harus dibutuhkan atau dipilihkan obat antibiotik misalnya, dibutuhkan obat yang aman untuk ibu hamil. Kemudian yang ketiga, kebiasaan merokok dan minum alkohol. Nah, ternyata yang namanya merokok dan mengkonsumsi minuman keras atau alkohol bisa menyebabkan enzim-enzim hati itu terinduksi sehingga metabolisme sejumlah obat dapat menjadi lebih cepat. Jika hal ini terjadi, maka efektivitas dari obat tersebut akan menurun dan mencapai kadar toksik. Nah, kalau punya kebiasaan merokok dan alkohol, kemudian dia minum obat, obat tersebut bisa jadi toksik juga, bukan malah untuk mengobati. Karena kebiasaan ini menyebabkan efek terapeutik obat itu menurun dan kadar toksiknya yang justru meningkat. Maka dari itu harus berhati-hati dalam pemberian obat-obatan pada pasien yang mempunyai riwayat atau kebiasaan merokok dan minum alkohol. Yang keempat adalah penyakit hati atau ginjal. Anda tahu hati itu untuk meminimalisir atau istilahnya adalah menetralisir racun. Kalau ada gangguan pada hati dan ginjal, maka metabolisme obat akan lebih sedikit dan obat menjadi berkurang pada gangguan gagal hati. Hal ini menyebabkan dosis harus dikurangi pada penderita gagal ginjal dan gagal hati, terutama pada populasi geriatri. Jadi Anda tahu kan ginjal itu juga untuk menyaring yang namanya sampah. Kalau ginjalnya rusak, biasanya urium, kreatinin, atau sampah-sampah dari tubuh itu kembali lagi ke tubuh sehingga menyebabkan uremia, kemudian menyebabkan pasiennya itu menjadi kesakitan ya karena teracuni tubuhnya. Maka kalau gagal ginjal itu pasti ada namanya dialisis atau cuci darah karena darahnya memang kotor, dalam arti darahnya itu mengandung sampah-sampah atau zat-zat yang harusnya dikeluarkan tubuh. Nah, kalau kita memberikan lagi obat-obatan pada kasus dua ini, hati dan ginjal, maka akan lebih membebani kerja tubuh sehingga dosis yang diberikan pada pasien ini harus dikurangi. Kemudian selanjutnya farmakokinetik. Anda sudah belajar ya farmakokinetik. Farmakokinetik merupakan alur atau istilahnya proses obat di dalam tubuh, mulai dari masuk
sampai dia keluar. Jadi obat itu prosesnya saat masuk sampai keluar adalah akan mengalami proses absorpsi, kemudian mengalami distribusi, ekskresi, dan metabolisme. Hal ini akan sulit dikaji karena dipengaruhi oleh perbedaan genetik antar pasien. Contohnya, waktu paruh fenitoin berkisar 10 jam pada pasien hidroksilator tinggi sampai 42 jam pada hidroksilator rendah. Nah, ini perlu dikaji farmakokinetiknya terhadap penyakit tertentu. Karena antara gen yang satu, antara orang yang satu dengan yang lain, farmakokinetiknya berbeda. Kemudian selanjutnya interaksi obat. Nah, jadi kita harus tanya dulu apa yang sudah dikonsumsi pasien. Karena ada interaksi obat yang dapat terjadi di luar tubuh dan di dalam tubuh. Kalau terjadi interaksi obat dalam darah dapat menyebabkan konsentrasi pada organ target meningkat. Sementara di dalam tubuh, interaksi obat yang dipengaruhi oleh farmakokinetik dan farmakodinamik ini yang mempunyai efek berlainan dengan mekanisme obat. Nah, jadi kita harus perhatikan kira-kira obat ini interaksinya yang berlawanan dengan mana, itu perlu dikaji. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu dikaji faktor psikososial. Apa sih faktor psikososial? Kalau kita berbicara mengenai faktor psikososial berarti berhubungan dengan psikologis dan sosial atau pendukungnya. Jadi faktor psikososial bisa diartikan bagaimana kalau dalam hal ini ya, bagaimana pasien itu memiliki ketidakpatuhan terhadap minum obat. Nah, jadi ketidakpatuhan pasien merupakan indikator pada kegagalan obat. Sebelum memberikan atau sebelum melakukan pemberian obat, kaji dulu status ekonomi pasien, kemudian kemudahan dalam pemberian, jadwal dosis obat, serta tanggung jawab pasien. Jadi sebelum memberikan obat, kita kaji dulu bagaimana ya status ekonominya. Mungkin nggak obat ini akan bisa terjangkau oleh pasien, kemudian bagaimana ya pendukung atau pengawas minum obatnya, ada nggak kira-kira yang benar-benar memastikan nanti obat ini akan dikonsumsi secara baik oleh pasien itu sendiri. Itu poin benar pengkajian. Selanjutnya adalah benar dokumentasi. Nah, tadi sudah disinggung, dokumentasi merupakan suatu metode yang mengkomunikasikan informasi yang berhubungan dengan manajemen pemeliharaan kesehatan termasuk pemberian obat-obatan. Jadi secara bahasa sederhananya adalah dokumentasi adalah mengkomunikasikan informasi, berarti mencatat atau mengabadikan informasi dalam bentuk catatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan manajemen pemeliharaan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah pemberian obat-obatan. Nah, di sini tulisan dan catatan itu merupakan kegiatan yang secara sah. Jadi saya ingatkan kembali untuk Anda nanti saat menjadi perawat atau sekarang pada saat nanti praktek, yang namanya dokumentasi atau tulisan itu sangat penting saat Anda bekerja. Karena apa? Jika nanti ada sesuatu masalah yang terjadi atau ada kekeliruan, Anda bisa memakai catatan sebagai bukti. Coba kalau misalnya Anda tidak memiliki catatan, ketika Anda berbuat salah tidak akan ada pembelaan karena Anda tidak punya bukti. Catatan atau tulisan itu merupakan sesuatu yang sah dan legal sebagai bukti bagaimana Anda bekerja. Jadi, sebagai perawat harus mencatat yang Anda tulis, ya. Mencatat yang Anda tulis maksudnya apa ini? Maksudnya adalah mencatat apa yang Anda kerjakan dan mengerjakan apa yang sudah Anda tulis di
intervensi. Itu maksud saya. Nah, apa saja yang harus dicatat dalam pemberian obat ini? Yang pertama adalah nama obat. Nah, kalau sudah memberikan obat, penting Anda catat adalah nama obatnya apa. Kemudian dosisnya berapa, rutenya apa, waktunya kapan, nama dan tanda tangan perawat, serta penulis resep atau dokter yang menuliskan resep. Ini penting untuk tanggung jawab Anda sebagai pemberi asuhan keperawatan saat memberikan obat kepada pasien. Kemudian apalagi yang perlu dicatat? Nah, ini juga penting adalah catatan tentang pasien minum obat atau tidak. Kalau misalnya tidak, harus dicatat alasannya untuk dilaporkan. Jadi kalau ada kejadian, oh pasien ini tidak mau minum obat, itu harus Anda tanya. Jangan terus nggak minum obat, ya sudah, itu nggak boleh ya. Harus ditanya dulu, kenapa Pak? Kenapa Bu tidak mau minum obat? Saya bisa tahu alasannya. Nah, ini harus dicatat alasan daripada pasien itu tidak mau minum obat dan alasan ini bisa dilaporkan. Kalau kita catat, kita punya bukti. Saya sudah mengkaji pasien dan ternyata pasien tidak mau minum obat karena alasannya jantung berdebar-debar atau alasannya karena obatnya pahit dan tidak bereaksi dan sebagainya contohnya. Nah, kemudian kita tuliskan juga respon pasien terhadap pengobatan. Nah, ini penting karena nanti sebagai petugas kesehatan harus kita lakukan tindak lanjut. Kenapa obat ini tidak mau dikonsumsi karena ini? Oh, berarti kita harus menyelesaikan masalah atau respon pasien tersebut. Dan satu lagi yang penting adalah setiap memberikan obat Anda harus mencatat. Misalnya biasanya kalau di ruangan ya, sudah diberikan cefotaksim pagi jam 8. Nah, itu tandanya kalau di ruangan, di buku catatan obat itu, nanti dilingkari. Nah, ini artinya sudah diberikan. Jangan sampai lupa, karena kalau lupa, nanti ada perawat lain yang memeriksa, loh, ini ternyata kok belum dilingkari. Oh, berarti pasien mungkin belum dapat obat. Nah, jangan-jangan nanti perawatnya ngasih obat juga, jadinya obatnya double, padahal harusnya cuma sekali. Masih mending kalau perawatnya itu tanya dulu ke pasiennya, Pak tadi udah dapat obat belum? Nah, kalau misalnya, Pak suntik ya, langsung kayak gitu, terus pasiennya juga nggak konfirmasi, wah nanti itu bisa terjadi yang namanya salah dosis karena dosisnya double. Nah, makanya di sini saya tekankan kembali penting untuk mencatat obat yang telah diberikan. Selanjutnya adalah benar pendidikan kesehatan. Di sini berarti kalimat sederhananya adalah edukasi. Jadi setiap mau memberikan obat, beri informasi penting setiap obat yang Anda berikan. Nah, jadi sebelum memberikan obat cefotaksim misalnya harus dijelaskan dulu seperti ini. Misalnya, Pak, saya berikan dulu obat cefotaksim ya Pak. Obat ini merupakan antibiotik. Kemudian nanti efeknya Bapak bisa mengantuk, kemudian bisa mual. Antibiotik ini berfungsi untuk menyembuhkan Bapak karena bekerja sebagai pembunuh bakteri misalnya seperti itu. Nah, nanti saya akan suntikkan sebanyak 200 mg melalui bolus atau melalui infus. Begitu, harus dijelaskan semuanya. Termasuk juga efek samping, apa nanti yang akan terjadi jika minum obatnya, jika diberikan obatnya, itu semua harus dijelaskan dulu sebelum memberikan obat. Banyak ya berarti ya, memang banyak yang harus dilakukan sebelum pemberian obat. 10 benar harus diterapkan. Kemudian gambaran kondisi pasien. Nah, jadi Anda harus jelaskan. Misalnya lagi adalah obat analgetik, anti nyeri.
Misalnya ada ibu-ibu yang sedang kesakitan. Ya kita jelaskannya yang ringkas saja ya, nggak harus panjang lebar, nanti malah pasiennya malah marah ya, karena lagi sakit. Nah, kalau misalnya pasien kesakitan, kita datang di situ, ibu apa yang dirasakan? Masih sakit, kita ukur skalanya berapa. Nah, karena ibu kondisinya sedang sakit seperti ini, maka saya akan memberikan injeksi ketorolak misalnya berapa miligram. Nah, ini diharapkan bisa mengurangi nyeri yang ibu rasakan. Kemudian alasan pengobatan, misalnya minum obat, sama ya. Obat ini bisa untuk ini, jadi Anda bisa minum agar sembuh, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, jika pasien itu pulang atau sudah selesai pengobatan, kita beri yang namanya discharge planning atau pendidikan kesehatan saat pulang. Itu disebutkan atau dijelaskan efek samping dan cara mengatasi obat tertentu, kemudian bagaimana menyediakan obatnya, aturan pakainya, diminum berapa kali, termasuk kemarin berarti waktu 3 kali atau 4 kali atau 2 kali, dosis serta frekuensi, sama dengan aturan pakainya berapa kali. Kemudian akan lebih bagus lagi jika Anda sebutkan, dan memang ini harus ya, interaksi obat dengan obat dan obat dengan makanan dan minuman. Jadi di sini harus Anda pastikan, Bu, obat ini tidak boleh dicampur dengan obat ini. Itu tentunya sudah diatur juga oleh tim farmasi di rumah sakit. Kemudian obat makanan, interaksi obat dengan makanan atau minuman. Bu, jangan minum obat ini dengan teh ya, jangan minum obat ini dengan susu ya, karena nanti akan mempengaruhi fungsi atau efektivitas dari obat tersebut. Kemudian hasil yang diharapkan jika dijelaskan. Bu, jika nanti minum allopurinol misalnya, diharapkan asam urat ibu akan berkurang dan semakin stabil, semakin berkurang, semakin stabil sehingga Anda tidak lagi memiliki asam urat yang tinggi. Kemudian alasan terapi obat. Nah, alasannya kenapa harus minum obat tadi ya, misalnya allopurinol untuk asam urat. Ibu harus minum obat ini karena obat ini benar-benar bisa menurunkan asam urat ibu. Kalau ibu tidak minum, nanti asam uratnya bisa meningkat dan menimbulkan rasa yang sedang Anda rasakan ini, seperti nyeri, kemudian jadi pembengkakan, dan terjadi baal atau kesemutan. Kemudian menjelaskan penggunaan obat yang baik dan benar. Jadi dijelaskan, ibu obat ini diminum 3 kali dengan waktu setiap 24 jam, berarti kalau 3 kali berarti setiap 8 jam. Nah, ini dijelaskan semuanya. Kemudian yang terakhir adalah inform concern. Jadi harus dijelaskan dulu manfaatnya, semuanya sudah dijelaskan, dan bagaimana ibu, apakah ibu mau menerima pengobatan ini. Nah, itu inform concern yang diberikan kepada pasien. Setelah kita jelaskan semua tentang obat-obatan tersebut. Kemudian kalau sudah kita beri obat-obatan, kita kaji juga, kita evaluasi. Poin 9 adalah benar evaluasi keefektifan pengobatan. Nah, jadi bagaimana sih efektif atau tidak obat tersebut? Kalau memang efektif, ini bisa kita lanjutkan lagi. Kalau tidak efektif, kita konsulkan ke dokter. Apa mungkin obatnya atau dosisnya kurang pada pasien, atau apa yang harus dilakukan agar obat tersebut efektif, atau mungkin dokter nanti akan mengganti obat yang lebih cocok untuk pasien. Kemudian evaluasi juga efek samping dan reaksi yang merugikan. Misalnya obatnya kok jadi membuat pasien jantungnya berdebar-debar atau jadi keringat dingin, berarti ini kan efek samping yang merugikan. Mungkin akan bisa dikonsulkan juga ke dokter agar diganti yang lebih baik. Nah, untuk menanyakan evaluasi ini bisa menggunakan pertanyaan misalnya, apakah obat sudah bekerja seperti yang Ibu harapkan?
Apa yang Anda rasakan sekarang? Nah, ini merupakan evaluasi ke pasien. Kemudian, nah kita tahu sendiri ya, prinsip 10 benar yang lain adalah penolakan oleh pasien. Jadi, pasien itu berhak loh menolak pengobatan Anda. Kemudian kita harus perhatikan juga prinsip etik autonomi. Autonomi adalah prinsip pasien untuk mengambil keputusan sendiri. Kalau pasien sudah mengambil keputusan, kita sebagai petugas kesehatan tidak boleh memaksa pasien atau kita tidak boleh istilahnya memaksakan pengobatan ataupun tindakan keperawatan pada pasien. Ayo Pak, ayo Bu, gitu nggak boleh dipaksa. Tapi harus ada yang dilakukan sebelum pasien tersebut menolak apapun tindakan Anda, termasuk di sini adalah penolakan terhadap obat. Apa yang harus dilakukan? Tanggung jawab atau tugas perawat saat pasien menolak untuk mendapatkan obat adalah yang pertama, alasan penolakan. Kenapa Bapak, kenapa Bu menolak pengobatan dari kami? Apakah karena Ibu merasa jadi makin gak enak badannya, atau Ibu merasa obatnya itu terlalu bau, atau Ibu merasa obat tersebut memiliki efek samping yang merugikan, atau apa saja alasan, itu harus ditanyakan. Kenapa menolak obat? Kemudian, kalau misalnya kita sudah dapat alasannya, itu kita bisa menanggulangi kejadian tersebut, alasan penolakan tersebut. Kita berikan istilahnya solusi. Kemudian resiko yang terjadi, kita harus jelaskan, Bu, kalau kita menolak obat ini, maka akan berisiko loh terhadap kesehatan Ibu sendiri. Kemudian berikan penguatan, Ibu, kalau misalnya Ibu minum obat ini, nanti hasilnya akan lebih baik loh. Nah, ini semua harus diberikan kepada pasien. Nah, kalau sudah seperti itu, kita baru mencatat penolakan pasien serta alasannya, dan yang terakhir adalah inform consent. Setelah menjelaskan, kita jangan lupa minta persetujuan dari pasien. Baik, terima kasih sudah saya jelaskan. Jika ada pertanyaan bisa Anda tanyakan. Ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga sukses.